Ya Allah, ini tenan. Astagfirullahaladzim. Musibah ya Allah. Pemirsa TV Prioritas Lampung, telah terjadi peristiwa kebakaran sebuah rumah yang dihuni oleh Darsum Ahmad Daromi 73 tahun, di Dusun 02 Pekon Tanjung Anom, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, Selasa tanggal 7 Mei tahun 2022 pagi. Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, saat kejadian, Darsum selaku pemilik rumah sedang berada di dalam rumah. Bahkan diduga dia sendiri yang membakar rumahnya lantaran diduga depresi karena tinggal sendiri. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Api juga tidak merambat lantaran warga bergerak cepat mendobrak pintu mengeluarkan penghuni rumah dan bersama-sama melakukan penyiraman air yang bersumber dari kolam sebelah rumah korban. Akibat kebakaran tersebut, selain rumah permanen yang ludes juga membakar 2 sepeda motor Honda Revo dan Honda Beat, mesin chainsaw, 4 kubik balokan kayu bahan bangunan untuk renovasi rumah, 60 keping asbes serta surat-surat berharga sehingga kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Berdasarkan keterangan Kapolsek Kota Agung AKP Sugeng Sumanto, kronologis kejadian bermula, warga melihat sudah menyebar di beberapa titik dalam rumah, namun Darsum selaku pemilik rumah mengunci pintu dari dalam dan tidak membolehkan warga untuk menolong dan memadamkan api. Setelah api membesar, warga memaksa menjebol pintu dan mengeluarkan paksa Darsum. Kemudian warga menghubungi pemadam kebakaran sehingga dan 1 mobil pemadam kebakaran datang ke lokasi memulai proses pemadaman sehingga api berhasil dipadamkan sekitar 45 menit. Menurut perkiraan dan keterangan beberapa warga, rumah sengaja dibakar oleh Darsum pemilik rumah yang memiliki riwayat gangguan jiwa dan temperamental, jelasnya. Sambungnya, korban tinggal sendiri di rumah dan sering mengamuk di dalam rumah serta pernah mencoba untuk membakar rumah namun ketahuan oleh tetangga sehingga dapat dicegah. Menurut tetangga sekitar, pemilik rumah tersebut memang pernah juga mau membakar rumah beberapa bulan lalu, namun dapat dicegah, tandasnya. Anak bungsu korban bernama Risma mengaku mengetahui pasti penyebab kebakaran dari tetangganya sebab ia telah pisah rumah dengan ayahnya berbeda dusun masih di yang sama. Ia tiba di lokasi dengan kondisi rumah korban telah ludes terbakar. "Yang saya tahunya rumah ini sudah terbakar habis," katanya. Saat ini, lanjut Risma, ayahnya berada di kediaman anaknya yang pertama. "Sekarang di rumah kakak saya di Kecamatan Wonosobo," tutupnya. Margiyati, selaku tetangga korban yang rumahnya bersebelahan dengan rumah korban mengungkapkan, kebakaran tersebut bermula ketika dirinya melihat kobaran api di samping rumah korban. Anak keberapa mbaknya? Anak nomor 6 yang bungsu. Tadi yang mbak tahu ceritanya gimana pas datang ke sini? Ya, yang dari mereka sih ya udah habis semua lah pokoknya. Nggak ini juga sih. Kronologisnya mbak? Kalau Dari awal, dari awal sih kurang paham, saya nggak di sini soalnya. isi penghuni rumah sedang keluar rumah. Ya ada di dalam tapi kebakaran langsung dipanggil keluar dia orang. Kemudian yang pertama kali lihat siapa mbak? Pak RW-nya PRW-nya. sama tetangga sih.
Bu, dengan ibu siapa, Bu? Margiati. Di pagi itu kan 4:30 itu dia itu masih bukain pintu semua. Nah, terus jam 5 waktu saya sholat itu dia nutupin pintu, jendela itu jeder-jeder gitu. Nah, waktu 5:30 saya keluar, ada api di pinggiran situ. Nah, terus saya nelpon Pak RW-nya. Tak suruh ngeliatin. Tahu-tahu emang udah dibakar belakang juga itu. Udah kebakar belakang. Terus ya kumpul lah masyarakat semua itu. Terus nganuin ini nyiramin. Terus nggak lama kemudian ya itu datang pemadam. Ya kemungkinan nggak tahu pastinya, kemungkinan kebakar apa gimana nggak tahu juga. Ya mungkinan ya kebakar lah. Teman-teman orang tempat kayu-kayu semua, mana situ kan ada apa ya? Mesin itu loh. Mesin singso. Nah itu, nah mungkin kan dia jadi napi gimana nggak tahu. Emang orangnya juga kan kurang sih, nggak gimana ya, bisa dibilang ada depresi ya. Kenapa itu depresinya, Bu? Ya nggak tahu juga lah, namanya pikiran orang nggak tahu. Mungkin dia cari perhatian dari anak-anaknya apa gimana juga nggak tahu, karena anaknya semua jauh gitu loh. Yang dekat ada, Bu? Ya itulah yang deket, cuma anak-anaknya satu itu. Cuman kan nggak tinggal serumah, dia malah milih sendiri aja. Biasanya Bapak itu kerja apa? Ya di kebun. Di kebun. Ini di kebun. Korban menyelamatkan diri sendiri gitu ya? Enggak. Gimana? Langsung menyelamatkan diri sendiri gitu ya korbannya? Ya kemungkinan orang tahu-tahu orang ini Pak RW gedor-gedor pintu, dia udah dari belakang ya Pak ya. Pak RW-nya. Kebakaran itu dia tahu-tahu udah di pintu situ, tapi apinya udah bulat. Kata dia mau masuk aja, cuman kan sama tetangga ya nggak boleh lah. Oh iya. Ya ditolongin lah sama tetangga. Nah sekarang yang pemilik rumah ini kemana, Bu? Ke Wonosobo ikut anaknya. Tapi nggak kebakar-bakar nggak kan? Enggak, Sehat berarti ya? sehat. Pokoknya nggak ada yang kebakar. Jadi dugaan sementara apa, Bu? Kenapa? Akibatnya? Ya kemungkinan akibatnya itu tadi lah, api itu tadi apa bakar kayu mungkin. Bakar kayu. Ya, orang semua itu dari kayu lah sebabnya. Dengan kebakaran yang terjadi barusan di Kebon Tanjung Anom, seperti apa kronologisnya? Kronologisnya, kalau untuk kronologis pasti dari awal itu saya dapat laporan dari warga rumah samping rumahnya, itu telepon ke saya sekitar pukul 6 lewat, itu dapat lapor ada gumpulan asap dari dalam rumah. Terus saya menindaklanjuti, saya cek emang udah ada asap dan api udah mulai agak membesar, sedangkan untuk kondisi pemilik rumah itu tinggal sendiri. Jika usaha api semakin membesar, terus ya kita berusaha untuk menyelamatkan jiwanya dulu. Setelah kita menyelamatkan jiwanya, langkah berikutnya kita antisipasi dengan warga setempat, itu menyelamatkan samping-sampingnya dulu, kemudian sambil menghubungi pemadam kebakaran. Itu menyiramnya pakai apa itu, Pak? Itu pakai air, kebetulan ya samping rumah sama samping tetangganya ada kolam semua. Itu pakai air dengan alat seadanya dengan ember. Sambil menunggu pemadam kebakaran tiba. Saat itu waktu Pak Kadus datang, api udah membakar sampai mana itu, Pak? Api udah membakar sekitar 30% di belakang. Udah hampir ya 30% lebih lah, udah mulai merambat ya api itu karena dari plafon udah membesarnya dari situ. Yang terbakar di dalam rumah untuk mungkin ya perabotan CCTV dan lain-lain. Terus motor itu ada 2, ada motor Bip Pop sama motor Revo, terus ada Sengso, ada asbes itu berkodi-kodi juga, terus ada kayu bahan bangunan itu berkubik-kubik juga. Kalau untuk kerugian yang pasti itu sampai di atas ratusan lah, di atas 100 sih pastinya. Nah untuk penyebab sendiri Bapak udah tahu belum? Kalau untuk penyebab saat ini kita belum ngasih kesimpulan karena masih dalam penyelidikan pihak yang berwajib. Kondisi korban seperti apa itu, Pak? Alhamdulillah saat ini kondisi korban baik dan sekarang tinggal sama anak yang pertamanya di Wonosobo. Nggak, korban nggak ada luka-luka, Pak? Nggak ada. Kalau secara psikisnya? Secara psikis ya mungkin dia agak terguncang karena lihat
rumahnya dalam kondisi kebakar, ya mungkin agak bingung atau gimana gitu. Kalau dari kepala dusun sendiri, upaya selanjutnya apa? Ya mungkin kita untuk upaya selanjutnya yang pertama mungkin ya kita rawat dulu, itu yang kita jaga jiwanya dulu, orangnya dulu. Setelah itu mungkin langkah-langkah berikutnya gimana caranya, itu yang rumah udah terbakar, namanya juga udah rumah keluarga, tinggal sendiri, mungkin kita upayakan ya gimana caranya bisa terbangun lagi gitu. Gotong royong mungkin Pak. Ya mungkin ya dengan gotong royong atau mungkin dari pengajuan proposal dari pemerintah daerah yang kita utamakan, yang kita harapkan ada dermawannya gitu. Oke, namanya siapa? Haris. Edi Hidayat, TV Prioritas Lampung melaporkan dari Kabupaten Tanggamus.